Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suhaimi di podcast SWI TV Kabupaten Banyuasin. Kali ini kita tidak akan membahas seputar pemerintahan, kita akan berfokus kepada dunia politik bersama dengan beberapa tokoh yang sangat populer di Kabupaten Banyuasin dengan jargonnya salah satunya Apojiku, Bang Sepriyadi dan Pak Lukman, salah satu aktivis senior di dunia pergerakan di Kabupaten Banyuasin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, kita sapa dulu kedua bintang tamu kita yang sangat spesial ini. Apa kabar Bang Sepri dan Pak Lukman? Baik. Alhamdulillah, baik. Nah, Bang Sepri, kita kan melihat beberapa waktu lalu Pak D. Slamet menyatakan diri bahwasannya koalisi Soulmate telah bubar dan dia menyatakan siap untuk mencalonkan dirinya sebagai calon bupati Banyuasin. Tanggapan Pak Sepri sendiri kan, Pak Sepri ini saat ini sudah masuk ke partai politik dan sedikit banyak mengetahui lah, apakah itu hanya sekedar strategi marketing untuk mengendorse kepentingan pribadi atau benar-benar Pak Islam ini serius? Siap. Beberapa hari yang kemarin memang pernah saya dengar pernyataan Pak D bahwa Soulmate sudah bubar. Dan ada isu juga yang menyatakan bahwa Pak D akan maju untuk menjadi calon Bupati Banyuasin. Tapi di balik semua itu banyak masyarakat Banyuasin yang bertanya-tanya, apakah pernyataan Pak D itu serius atau cuman untuk kepentingan pribadi? Nah, di situ juga saya melihat seharusnya kalau memang Pak D serius, Pak D itu langsung menyatakan deklarasi kalau memang dia memang serius ingin mencalonkan diri menjadi calon Bupati Banyuasin ke depan. Oke. Nah, Pak Lukman, kalau Pak Lukman sendiri pandangannya gimana tentang Pak D. Slamet ini? Masyarakat harus melihat kemampuan dari sisi pendanaan sampai kepada tingkat pendukung. Terlalu jauh kalau Pak D. Slamet ini membuat hukum, membuat provokasi untuk sebuah jualan politik. Dia sudah menjadi manusia munafik. Sakit masyarakat penduduk Kabupaten Banyuasin apabila itu dibohongi seperti itu. Cukup yang sudah pejabat yang sudah lewat. Maksud saya kan, Pak D. Slamet harus tegas menyatakan sikap bila perlu membubuhkan sebuah tanda tangan bahwa dia memang benar ingin maju. Kalau sekedar bermain-main provokasi dan propaganda yang ingin memperkeruh suasana, titik. Jangan berhenti jadi manusia munafik. Kalau ingin maju, maju. Siapkan segala sesuatunya, dari uang sampai kepada pasukannya. Tapi kalau dia sekedar membalas sebuah sakit hati atas apa yang dia alami selama ini, itu bodoh, saya bilang begitu. Terlalu jauh dia berpikir melakukan politik itu. Tunggu. Kita ini ada sistem kemanusiaan dan juga kita harus pikirkan nurani rakyat itu. Makanya dia harus membubuhkan tanda tangan dan secara tegas bahwa menyatakan itu harus maju. Dan kembali lagi kesiapan dia, bukan duit sedikit loh untuk menjadi seorang bupati itu. Saya harapkan dia harus bersungguh-sungguh. Jadi Pak D ini harus bersungguh-sungguh dan benar-benar serius nih. Benar-benar serius. Bila perlu dia membubuhkan sebuah pernyataan diri di depan publik. Ini loh pernyataan saya. Kalau kalian tidak percaya. Oke. Kenapa? Kita tidak, masyarakat menilai tidak menutup kemungkinan ini merupakan provokasi dia untuk menjual sebuah politik dan pada akhirnya dia akan bersatu kembali. Sakit hati, bro. Benar banget nih Pak Lukman. Terbukti mereka dibohongi. Ini rakyat. Oke. Jadi harapan Pak Lukman kalau memang benar Pak D serius harus ada pernyataan diri. Nah, kita balik dulu ke Bang Sepri. Bang Sepri ini kan suka tidak suka sangat tahu nih seputar dunia politik dan pergerakan. Nah, Bang Sepri, ini kan Pak D. Slamet sudah menyatakan diri tadi. Nah, di satu sisi kan kita melihat juga pergerakan dari Bapak Askolani. Beliau kan notabene juga seorang petahana yang ingin mempertahankan juga legasi dia dan kekuasaan beliau. Nah, sedangkan Pak D, kita tahu sendiri ada banyak dorongan dan pihak-pihak yang ingin beliau maju. Tapi ketika dia tidak atau berubah pikiran, apa sih yang Pak Sepri rasakan sebagai masyarakat? Saya sependapat dengan Kak Lukman. Intinya kalau memang Pak D memang ingin maju, benar-benar maju,
menjadi calon Bupati Banyuasin, dia harus konsisten. Sebab banyak ini masyarakat Banyuasin ini yang bertanya-tanya, jangan-jangan, jangan-jangan ini, nah itu. Nah, itu yang kita takutkan. Jangan-jangan dan tanda kutip. Nah, itu. Jadi benar kata Kak Lukman, kalau memang Pak D konsisten, dia harus buat surat pernyataan di atas materai. Langsung dia menyatakan bahwa dia akan menjadi calon Bupati Banyuasin. Itu harus. Oke. Kalau dari sisi partai sendiri bagaimana, Mas Epri? Ya, kami dari partai intinya kalau memang Pak D pengen jadi calon Bupati Banyuasin, secara pribadi saya akan siap mendukung. Secara pribadi nih. Secara pribadi. Iya. Mungkin terakhir nih buat Pak Lukman. Kalau Pak D seandainya maju, apa sikap yang diambil oleh Pak Lukman? Saya sendiri sebagai social control akan mendukung sebelumnya karena saya tahu jiwa dia. Saya paham betul pola pikir dia. Dia manusia jujur, bertanggung jawab. Saya berharap kepada Pak D Slamet, jika memang dia benar ingin maju, segera deklarasikan dan susun kekuatan. Kami pun tidak akan tinggal diam, akan mendukung hal itu. Karena kita sudah melihat kinerja selama ini kan. Itu yang saya harapkan. Mari kita susun barisan kuat untuk melawan siapapun, selesaikan, kita sukseskan, kita antarkan dia. Tapi masih kembali kepada beliau. Banyak hal yang perlu kita tinggal. Satu umur, keuangan. Sangat perlu itu. Oke. Orang lama ini sangat petahana. Piawai melakukan provokasi dan propaganda. Politik ini penuh bencana tak kala kita sudah melepaskan etika. Rakyat yang jadi korban. Itu. Oke. Jadi teman-teman, di dalam politik perlu intrik, penuh dengan intrik. Jadi kepada masyarakat umum agar lebih cakap dalam memilah segala sesuatu, harus bijak dalam menyikapi setiap fenomena politik yang terjadi khususnya di Kabupaten Banyuasin. Saya Suhaimi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.